Assalamualaikum teman-teman. Jadi kali ini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Amanda Sulistiawanti dan teman saya Nurul Fitriani. Kita akan membahas mengenai materi konflik Kamboja. Yang pertama kita bahas mengenai sekilas negara Kamboja. Kita melihat peta. Di sebelah timur itu Kamboja berbatasan dengan Vietnam. Sebelah utara berbatasan dengan Laos dan Thailand. Di sebelah barat berbatasan Thailand dengan Teluk Siam, dan di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Siam dan Vietnam. Kamboja merupakan salah satu negara di kawasan Asia Tenggara. Ibu kotanya di Phnom Penh, menggunakan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Terletak di kawasan Indochina dan suku mayoritas yakni Khmer yang beragama Buddha. Kita singgung sekilas mengenai wilayah Indochina. Wilayah Indochina ini dulunya merupakan bekas jajahan Perancis. Perancis membentuk Uni Indochina yang terdiri dari Kamboja, Laos, dan Vietnam. Indochina artinya kawasan antara India dan Cina. Vietnam. Kemudian setelah Perang Dunia II, satu persatu negara Indochina merdekakan diri. Ada Vietnam merdeka dari Perancis tanggal 2 September 1945, disusul Laos merdeka dari Prancis tanggal 22 Oktober 1953, dan Kamboja pada tanggal 9 November 1953. Kamboja dipimpin oleh Raja Norodom Sihanouk. Ada dua latar belakang nih yang memicu konflik Kamboja. Yang pertama ada faktor internal dan kedua ada faktor eksternal. Faktor internalnya kelompok Lon Nol, kelompok Khmer Merah, pimpinan Pol Pot. Lalu ada faktor eksternalnya pengaruh negara lain, Amerika Serikat dan Vietnam. Nah, konflik di Kamboja sendiri terjadi perang saudara yang melibatkan internal dari Kamboja pada masa pemerintahan Raja Norodom Sihanouk. Raja Norodom Sihanouk digulingkan dari jabatannya sebagai Raja Jenderal Lon Nol pada tanggal 18 Maret 1970. Hal ini dikarenakan Norodom Sihanouk semakin dekat dengan Komunis China. Jenderal Lon Nol merupakan pihak yang pro dengan Amerika Serikat. Kita harus kembali ke zamannya, ke sekitar tahun 1970. Itu merupakan salah satu bentuk dari perang dingin antara Amerika yang berpaham liberal dan Uni Soviet berpaham komunis. Raja Norodom Sihanouk kemudian melarikan diri ke Beijing. Seperti yang kita ketahui bahwa Beijing atau China merupakan salah satu negara komunis juga. Lalu Jenderal Lon Nol kemudian menjadi Presiden Republik Khmer dan Sirik Mantak menjadi wakilnya. Lon Nol merubah sistem pemerintahan dari monarki menjadi republik. Lon Nol mendapatkan tentangan dari organisasi komunis yang bernama Khmer Merah yang dipimpin oleh Pol Pot. Jalannya Kamboja pada masa Pol Pot. Norodom Sihanouk bekerja sama dengan pasukan Khmer Merah membentuk Barisan Nasional Kamboja. Pada tanggal 17 April 1975, pasukan khusus berhasil menguasai Kamboja. Pol Pot sebagai kepala pemerintahan. Kisampan menjadi kepala negara menggantikan Norodom Sihanouk. Dikarenakan sakit, akhirnya digantikan oleh Kisampan. Padahal hal ini dikarenakan perbedaan pandangan antara Pol Pot dengan Norodom Sihanouk. Lalu pada masa pemerintahan Pol Pot dibentuklah demokrasi Kompuche. Lalu Kamboja menjadi negara tertutup dari dunia luar, negara yang isolasi berideologi komunis. Lalu penduduk kota dipindah ke desa untuk menjadi petani, suruh kerja paksa. Lalu ada pembunuhan terhadap semua rejim Lon Nol. Hampir 21% penduduk Kamboja itu dibantai oleh pasukan Khmer Merah. Warga Kamboja memakai baju hitam dipaksa untuk sebagai simbol kesetaraan. Lalu ada mengusir etnis Vietnam. Jadi walaupun sama-sama komunis, antara Vietnam itu berbeda juga Lalu ada membawa penderitaan bagi rakyat Kamboja itu sendiri. Mungkin pada awalnya Pol Pot mendapat dukungan dari Kamboja, tapi lama-kelamaan rakyat pun menjadi menderita. Tanggal 7 Januari 1979, Front Pembebasan Nasional Kamboja Pro-Vietnam berhasil menduduki kota Phnom Penh. Sebenarnya Vietnam ingin kembali membentuk negara kawasan Indochina, namun banyak berbagai
tantangan dari berbagai pihak. Terjadi konflik antara Vietnam dan Kamboja. Pimpinan Khmer Merah digantikan oleh Ki Sampar. Vietnam kemudian membentuk Republik Rakyat Kamboja dengan Heng Samrin sebagai pemimpinnya dan Hun Sen sebagai wakilnya. Dasar ideologi PRK-nya yakni Marxisme dan Leninisme. Jadi konflik Kamboja ini cukup rumit ya, karena banyak sekali negara yang terlibat, misalnya China membantu Norodom Sihanouk, kemudian Vietnam ada pihak Uni Soviet, ada Amerika Serikat. Kemudian upaya penyelesaian salah satunya dipelopori oleh orang Indonesia dari Menteri Luar Negeri Indonesia saat itu, Ali Alatas, yang kemudian mengadakan Jakarta Informal Meeting untuk menyelesaikan negara yang berkonflik. Akan dibacakan oleh Nurul Fitriani. Jadi isi yang terkandung adalah JM1, Pemerintahan Koalisi Demokratik Kamboja mengusulkan 3 tahap rencana penyelesaian Perang Indochina III. Yang pertama, ada melaksanakan gencatan senjata antara kedua belah pihak. Yang kedua, diturunkan pasukan penjaga perdamaian PBB untuk mengawasi penarikan pasukan Vietnam dari Kamboja. Yang ketiga, penggabungan semua kelompok bersenjata Kamboja ke dalam satu kesatuan. JM2, Gert Evans Australia mengusulkan rancangan Cambodia Peace Plan yang berisi: yang pertama, mendorong upaya gencatan senjata. Yang kedua, menurunkan pasukan penjaga perdamaian PBB di wilayah yang konflik. Yang ketiga, mendorong pembentukan pemerintahan persatuan nasional untuk menjaga kedaulatan Kamboja sampai pemilihan umum diadakan. Yang JM3 membahas tentang pengaturan pembagian kekuasaan di antara pihak pemerintah koalisi demokratik Kamboja dengan Republik Rakyat Kamboja dengan membentuk pemerintahan persatuan yang dikenal dengan nama Supreme National Council SNC. Akhir konflik Kamboja yaitu pada tanggal 30 sampai 31 Juli 1991 diadakan International Conference on Kampuchea atau disingkat menjadi ICK. Sedangkan pada Oktober 1991 di bawah pengawasan PBB, kelompok-kelompok yang bertikai di Kamboja mendatangani perjanjian Paris yang berisi poin-poin di bawah ini. Yang pertama, penarikan seluruh kekuasaan militer asing. Yang kedua, pemulangan pengungsi Kamboja. Yang ketiga, pengawasan pelaksanaan hak asasi manusia. Yang keempat, dibentuknya United Nations Transitional Authority in Cambodia atau disingkat dengan UNTAC. Yang kelima, dibentuknya Supreme National Council atau SNC sebagai badan tertinggi di Kamboja. Yang keenam, diselenggarakannya pemilu di bawah penguasaan PBB sesuai dengan perjanjian Paris. Maka pada Mei 1993, Kamboja mengadakan pemilu dengan terpilihnya Norodom Sihanouk sebagai kepala negara dan Hun Sen dan Pangeran Ranariddh sebagai Perdana Menteri. Jadi makna dari konflik Kamboja itu yaitu: 1. Jangan saling berselisih atau saling menjatuhkan satu sama lain. Yang kedua, jika menjadi pemimpin, jadilah pemimpin yang amanah dalam menjalankan kewajibannya dan tanggung jawab dalam memimpin sebuah negara. Oke, jadi ini sumber bacaan yang kita baca. Cukup segitu aja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.